Islam di Afrika. Bagaimana proses perkembangan Islam di Afrika? Selanjutnya, pengaruh ajaran Islam terhadap kehidupan di benua Afrika. Faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di Afrika. Sejarah masuknya Islam ke Afrika. Lalu, bagaimana Islam bisa masuk ke wilayah benua Afrika? Dan masih ada beberapa pembahasan lainnya. Mari kita simak videonya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Siti Marwah dengan NIM 2312700073. Di sini saya akan membahas tentang PPT yang saya buat, yang berjudul Perkembangan Islam di Afrika. Proses perkembangan Islam di Afrika. Penyebaran Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad SAW ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habsyi dan mendapatkan sambutan baik dari Raja Najasyi dan penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan mengutus Amr bin Ash. Pasukan Muslim di bawah Panglima Amr bin Ash berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan tentara Bazantium, yaitu pada tahun 639 sampai 644 Masehi, dan mendirikan kota Fushhat sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika. Penyebaran Islam ke wilayah Afrika kemudian dilanjutkan oleh Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, dengan mengirim Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarah yang berhasil mengalahkan tentara Romawi di Laut Tengah dan mengalahkan tentara Bazantium, dan terus maju sampai ke Barqoh dan Tripoli, dan terus merangsek sampai ke daerah Carthage, yaitu ibu kota Romawi di Afrika Utara. Perluasan wilayah Afrika sedikit terganggu dengan adanya suhu politik di Madinah yang kurang mendukung, sehingga perluasan wilayah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Raja Konstantin III untuk merebut kembali kekuasaannya atas wilayah Afrika. Penyebaran Islam mengalami kemajuan pesat ketika pada masa Muawiyah ibnu Abi Sufyan dengan mengutus seorang yang bernama Uqobah ibnu Nafil menjadi gubernur di Afrika pada tahun 666 Masehi dan menjadikan kota Kairawan sebagai ibu kota. Dengan keberaniannya, ia membersihkan pengacau dan sekaligus memulihkan keadaan. Ia merupakan orang pertama yang menembus padang pasir Sahara. Selanjutnya, apa sih pengaruh ajaran Islam terhadap kehidupan di benua Afrika? Nah, masuknya Islam di benua Afrika membuat bidang ilmu pengetahuan berkembang dan membawa kegemilangan dalam membangun peradaban. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di Afrika. Ada 4. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua, stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Yang ketiga, banyaknya gerakan penerjemah dan banyaknya perpustakaan yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan. Dan yang keempat atau yang terakhir, pluralistik dalam pemerintah dan politik. Selanjutnya, sejarah masuknya Islam ke Afrika. Islam yang merupakan agama pembebas bagi kalangan tertindas dan hegemoni penguasa yang non-Islam seperti Persia dan Romawi. Acap kali dianggap agama yang identik dengan darah dan pedang. Anggapan tersebut sama sekali tidaklah terbukti karena Islam merupakan agama pembela bagi kalangan tertindas, tidak terkecuali di wilayah Afrika.
Afrika adalah tempat bermacam-macam bangsa dan kebudayaan yang banyak sekali. Islam datang pertama kali di Afrika pada saat hijrahnya orang Islam dari Mekah ke Habasyah atau Abisina, Ethiopia pada tahun 615 Masehi. Menurut kepercayaan orang Islam, Raja Ashamah yang saat itu menguasai Habasyah memeluk Islam setelah kedatangan orang Muslim dari kota Mekah. Selanjutnya, bagaimana Islam bisa masuk ke wilayah benua Afrika? Islam menyebar ke seluruh Afrika Barat melalui pedagang, cendekiawan, dan misionaris melalui cara damai. Perjalanan asimilasi ke Afrika dimulai dari jalur Afrika Utara dan kemudian masuk ke wilayah Afrika Sub-Sahara dan Uqobah ibnu Nafir sebagai tokoh sentralnya. Asimilasi ke Afrika Sub-Sahara menggunakan 3 jalur, yaitu melalui ekspansi militer, jalur dakwah, dan jalur perdagangan. Wilayah apa saja yang termasuk ke dalam perkembangan Islam di Afrika? Di sini saya akan membahas 4 wilayah, yaitu Habasyah, Mesir, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Yang pertama adalah Habasyah. Islam pertama kali berkembang di Habasyah bermula pada Rajab tahun ke-5 kenabian. Selanjutnya, wilayah Mesir. Ekspansi Islam mencapai Mesir di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, wilayah Afrika Utara. Melanjutkan ekspansi yang dilakukan Umar bin Khattab, Afrika Utara jatuh ke tangan Islam di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya yang keempat, yaitu yang terakhir, Afrika Barat. Masuknya Islam di Afrika Utara punya pengaruh besar pada penyebarannya di Afrika Barat. Jalur niaga dari Afrika Utara hingga Afrika Barat menyebarkan para pedagang bisa leluasa mendakwahkan Islam kepada penduduk Afrika Barat, terutama di kerajaan Sudan. Selanjutnya, mengapa bahasa Arab memiliki peran penting? Karena bahasa Arab memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam. Di antaranya, bahasa Arab merupakan sarana untuk memenuhi agama Islam. Menjaga bahasa Arab salah satu cara menjaga agama Islam. Meninggalkan bahasa Arab salah satu sebab menyimpangnya seorang dalam memahami agama Islam. Saya Marsha Siti Marwah dengan NIM 231270073 meminta maaf jika masih banyak kesalahan dalam pembahasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.